Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya ada perkenannya kita dapat hadir pada acara Kelas Kreatif Festival Film Tegal 2023 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mendaftar dan hadir di acara Kelas Kreatif Festival Film Tegal ini dengan tema menerjemahkan realita ke dalam bahasa film yang akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Ginanti Rona selaku sutradara film di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Tutuko Ahmad Maulida selaku pembawa acara akan memandu acara ini dan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, lalu dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh narasumber Ginanti Rona, sesi tanya jawab, lalu yang terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini dan demi kelancaran bersama, marilah kita bersama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan kita berlanjut kepada dan diserahkan oleh moderator kita yang kita sayangi, yaitu Mas Zaki Aulian El Syahid, untuk membantu berjalannya acara ini, kelas kreatif ini berserta narasumber nanti. Kita sapa terlebih dahulu untuk Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Halo Mas Tuko, Ya, sehat ya Mas Zaki ya. sehat-sehat. Udah makan Mas Tuko? Sudah Mas Zaki, sudah kenyang sekali ini. Terus. Nah, tadi sebelumnya kita di sesi pertama kita datengin narasumber hebat juga, nggak kalah hebat juga, nggak kalah seru nantinya sama narasumber kedua ini, yaitu Mbak Laila Nuraziza ya, atau bisa kita sebut Lele, Mbak Lele, Kak Lele ya, sebagai penulis skenario. Nah, kali ini kita kedatangan sutradara yang cukup spektakuler ya, kata Mas Zaki. Dan mungkin kita akan membagi Sangat spektakuler. apa? Sangat spektakuler malahan. Spektakuler sekali sih malah. Mm-mm. Jadi nanti ini kita sharing santai aja ya, nggak perlu tegang-tegang karena yang tegang itu biasanya bikin capek gitu ya. Oke, mungkin langsung aja Mas Zaki kita alihkan pembicaraan ini langsung ke materi. Aku serahkan waktu dan tempatnya kepada Mas Zaki. Silakan. Terima kasih Mas Tuko. Sebelumnya kita sapa dulu ke Kak Gita ya. Kak Ginanti Rona atau biasa dipanggil dengan Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo, selamat siang. Selamat siang semuanya. Halo Jaki, apa kabar? Nah, baik. Sebelumnya terima kasih ya udah menyediakan waktunya buat kita teman-teman Festival Film Tegal buat ngisi kelas kreatif di sini. Sebelum kita mulai juga aku secara pribadi mau mengucapkan selamat ya pada Kak kita buat premier film barunya. Judulnya Susuk. Nanti bakal tayang kapan Kak? 31 Agustus, insya Allah tayang di 31. bioskop. Jadi teman-teman kalau mau nonton silahkan. Tontonan Hmm. horor yang berbeda lagi pastinya. Itu sih. Nah, mantap tuh. Nah, kali ini kita Festival Film Tegal kedatangan dua narasumber yang keren-keren dan kebetulan antara Kak Lele dan Kak Gita ini pernah kolaborasi bareng ya di film Korin. Eh, dan Kak Gita ini termasuk salah satu satu sutradara perempuan yang menggemari horor ya rupanya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Boleh ceritain dulu Kak, kenapa dulu awalnya masuk ke film dan gimana proses mulai karir? Oke, aku awalnya sebenarnya memang kuliah dulu. Ya kan, kebetulan aku sama Mas Zaki ini kita ada di satu
lembaga pendidikan, asik lembaga pendidikan nggak sih Jaki? Ya kita berkuliah di Fakultas Institut Iya, Islam iya. Jakarta. Aku ngambil jurusannya film, mayornya di directing, di penyutradaraan gitu. Nah, aku masuk IKJ itu tahun 2005. Kemudian memang sebelum lulus tuh kita di IKJ tuh ada masa stase. Jadi masa kita magang gitu. Nah, ketika masa magang itu aku coba untuk apply ke beberapa rumah produksi untuk mengikuti production film yang saat itu sedang sedang jalan gitu. Dan di situ aku mencoba untuk belajar seperti apa sih sebenarnya praktek di lapangannya gitu ya, mencoba untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari kuliah sebenarnya. Dan ternyata memang banyak hal yang kita temukan di lapangan yang justru kita tidak dapatkan di kampus gitu. Eh, Ya, terutama dalam hal-hal teknis ya, dan juga bagaimana kita tumbuh akhirnya sebagai seorang filmmaker gitu. Nah, aku jadi asisten sutradara lumayan lama waktu itu. Sampai lulus pun masih terus berlanjut menjadi asisten sutradara, dan akhirnya dapat kesempatan mulai ngedirect film itu tahun 2016. Film pertamaku judulnya Midnight Show gitu. Dan genre-nya sendiri memang udah agak berbeda saat itu, thriller. Kebetulan ketemu partner penulis juga yang cocok, kita punya referensi film yang kurang lebih sama gitu, terus ditawarin sama satu orang teman juga yang merupakan investor film juga pengen bikin film, akhirnya ngobrol bareng-bareng, yuk kita coba yuk berani aja bikin film dengan uh, genre thriller, judulnya Midnight Show, dan alhamdulillahnya sih responnya saat itu memang mungkin penontonnya belum sebanyak sekarang, tapi responnya baik gitu. Udah, terus akhirnya sampai sekarang terus berlanjut mengerjakan proyek-proyek film yang challenging semua sih. Nah, buat teman-teman yang udah sempat baca bio singkatnya yang di Festival Film Tegal tentang Kak Gita itu kan list filmnya waktu awal-awal menjadi di Astrada itu kayaknya action semua ya, action berdarah-darah. Ini gimana bisa sih kayaknya perempuan terus mainin hal-hal yang serem kekerasan kayak gitu? Ketertarikannya gimana Kak? Boleh diceritain? Uh, Apa ya, ketertarikannya adalah aku sih awalnya memang kita sendiri kan ketika kita kuliah kan, ketika masuk kuliah aja tuh minggu pertama kayak udah langsung disajikan tontonan film dari masih hitam putih sampai sampai film yang udah lebih stylish gitu ya. Jadi akhirnya kebiasaan nonton film itu kita jadi bisa menikmati semua genre sebenarnya gitu. Nah, kenapa ketertarikannya di genre yang lebih ekstrim? Mungkin kalau buat perempuan ya karena prosesnya agak rumit ya gitu, banyak hal teknis yang coba untuk di-achieve gitu. Itu kali ya, mungkin karena ya di umur aku yang saat itu mengerjakan film thriller tuh masih kayak yang dicoba untuk capai adalah adrenaline rush-nya itu gitu. Kayaknya keseruan membuat itu bagaimana sesuatu yang kayaknya kita pikir ini mungkin gak dilakukan gitu. Dan kita coba untuk ngejar dengan segala macam resource yang kita punya. Buat aku itu sih menariknya dalam filmmaking. Banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari, dan udah kita mesti coba memang apakah itu works atau enggak nantinya gitu. Maksudnya itu kan udah bukan sesuatu yang uh, itu udah kita lemparkan kepada audiens akhirnya untuk suka sama atau tidak dengan apa yang kita coba buat di dalam film gitu. Dan buat aku sih memang penting sekali ya buat seorang filmmaker bisa punya visi lain dari apa yang mungkin saat ini sedang banyak dilakukan orang gitu. Jadi kita punya apa istilahnya ya, punya otentik, punya sesuatu yang berbeda lah yang mau kita tawarkan gitu sih. Ya, sekalian menambahkan informasi juga, barangkali teman-teman belum sempat baca introduce-nya. Kak Gita ini tahun kemarin bikin film judulnya Korin, yang kebetulan kolaborasi bareng dengan Kak Lele yang tadi narasumber pertama. Itu masuk salah satu box office film 2022 dengan perolehan 1,3 juta penonton ya Kak. Ya alhamdulillah 1,3 Mantap juta sekali penonton. tuh. Ini Iya, iya. teman-teman juga mesti tahu, mungkin Mas Gimana? Zaki juga terlibat loh dalam proses pembuatan film Korean sebagai asisten director.
directing team. Jadi aku banyak sekali dibantu juga oleh Mas Jaki sih di sini. Saya yang banyak belajar sama Kak Gita sebenarnya. Aduh, Oke, mungkin kita cukup perkenalannya ya. Kita masuk, silahkan Kak Gita mau masuk ke materi. ya. Ya oke. Aku kemarin udah sempat mengirimkan sedikit apa Nah, beberapa yang aku temukan. Mungkin bisa bantu di-share atau dari aku? Kak Gita bisa share ini, udah dikasih akses. Oh, oke, baik. Bentar. Kenapa tidak terbuka ya? Zaki boleh Oh, coba itu dibantu. tuh kok ya di itu. Mas Tuko silakan. Oke. Ya. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih hari ini sudah ikut bergabung di dalam ruangan ini. Mungkin aku hanya mencoba untuk sharing sedikit ya dari ilmu yang aku dapatkan dulu ketika kuliah dan pengalaman atau praktek di lapangan ketika menyutradarai film. Ya mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah pernah bikin film pendek atau mungkin memang masih ingin baru terjun ke dalam industri film gitu, pengen jadi filmmaker. Ya mudah-mudahan sih ilmu yang aku share ini bisa bisa sedikit lah membantu atau memberikan insight seperti itu. Hari ini kan yang ingin kita coba untuk sharing adalah temanya tentang menerjemahkan realita ke dalam bahasa film. Nah, di dalam kesempatan kali ini aku ingin memfokuskan mungkin supaya kita mendapatkan contoh yang lebih mudah. Kalau teman-teman udah sempat nonton film saya tahun lalu yang berjudul Corin, mungkin kita bisa ngambil contoh dari situ ya. Kalau yang belum, mungkin ya setelah kelas ini atau workshop ini kita uh, bisa diskusi lagi gitu ya. Kalau penasaran filmnya ada di mana, sekarang masih tayang di Netflix juga, mumpung masih ada, jadi boleh dilihat. Um, Oke. Sekarang yang ingin saya coba sharing adalah seperti apa sih kita sebagai seorang sutradara, seorang filmmaker uh, untuk menerjemahkan realita ke dalam sebuah tontonan hiburan atau film gitu ya. Yang pertama yang mesti kita saya sih maksudnya saya sendiri uh, mencoba untuk mencari adalah apa sih tema yang ingin kita angkat dalam film kita. Nah, film itu apa sih? Nah, menurut saya film ini adalah medium untuk bercerita melalui visual dan audio yang memiliki potensi multitafsir sesuai dengan kepentingannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang uh, sejarahnya kan memang film ini kan ditemukan di tahun yang sudah cukup lama ya, 1920-an gitu ya. Yang juga film sendiri bisa digunakan di tahun tersebut ketika sedang masa Perang Dunia, digunakan sebagai alat propaganda gitu. Dan kemudian dia berkembang sampai sekarang bisa menjadi sebuah film, juga bisa menjadi sebuah tontonan hiburan buat masyarakat atau media komunikasi dan lain sebagainya. Maka itu yang pertama yang mesti kita sadarin ketika kita membuat film, bahwa film ini punya media yang cukup bisa berkomunikasi dengan penontonnya, sebenarnya seperti itu. Boleh lanjut ke slide yang kedua. Nah, apa sih kemudian yang diperlukan atau alat yang kita butuhkan sebagai seorang sutradara untuk bisa membuat film atau menerjemahkan itu tadi? Apa yang ingin kita sampaikan? Sebenarnya ada
tiga pokok pemikiran gitu dalam pembuatan sebuah film yang sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah form. Form ini sebenarnya terbagi menjadi dua, ada naratif dan non naratif. Cuman kali ini kita ingin fokus ke dalam membuat sebuah film naratif ya. Film naratif itu apa? Itu adalah film fiksi. Gitu. Nah, di dalam form ini ada ide, ada gagasan, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan lewat film. Itu menjadi penting karena itu yang nantinya akan kita jaga terus konsistensinya sampai film tersebut selesai dibuat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah karakter. Siapa sih karakter kita? Apa sih karakter itu? Karakter itu adalah agent yang kemudian nanti akan membawa cerita kita dan membuat cerita kita bergerak. Siapa karaktermu? Gitu. Kemudian plot apa yang dihadapi oleh si karakter? Gitu. Apa sih ceritanya? Dan itu kemudian semua rumusan tersebut dituliskan lewat skenario gitu. Nah, hal yang kedua yang paling penting adalah style. Style itu adalah bagaimana filmmu kemudian nanti dibuat gitu ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman pernah mendengar istilah mise-en-scène, itu sebenarnya istilah yang kita bisa dapatkan kalau misalnya kita sekolah film, yaitu dari bahasa Prancis. Mise-en-scène itu adalah sebenarnya, ada yang tahu nggak di sini arti dari mise-en-scène sebelumnya? Kalau aku boleh nanya. Mungkin asing terdengar. Cuman kalau kita dulu kalau sekolah film itu kita sangat-sangat sering ya mendengar istilah itu karena itu bagian yang sangat penting. Jadi misalnya itu adalah apa yang terlihat dalam frame. Apa saja yang terlihat dalam frame, nah itulah dia bagian dari misalnya. Misalkan buatin kertas ya. Jadi misalkan itu adalah set di mana lokasi filmnya terjadi. Terus properti apa yang digunakan oleh karakternya. Ya misalkan ya mobil, misalkan handphone, misalkan ya apapun lah properti yang digunakan di dalam film. Kemudian kostum yang dipakai oleh karakter kita, make up yang digunakan oleh karakter kita, dan kemudian juga masuk ke dalam lighting setup, seperti apa sih kita ingin menampilkan shot untuk bisa misalkan menunjukkan situasi yang intens atau tegang gitu. Maka yang kita pakai lightingnya adalah lebih kontras kayak gitu-gitu, lebih low key gitu dan lain sebagainya. Nah, yang penting aspek lain yang mesti dipikirkan oleh seorang sutradara adalah sinematografi. Sinematografi itu apa? Maksudnya sinematografi itu bukan hanya orang yang ada di belakang kamera ya, gitu. Bukan hanya seorang DOP, tapi juga director juga harus memiliki visi untuk seperti apa filmnya ditampilkan, emosi yang ingin dia capai ditampilkan melalui apa? Melalui type of shot, misalkan. Ada berbagai macam jenis type of shot yang bisa kita gunakan, dan uniknya lagi film ini bahasa universal. Jadi vocabulary-nya sama. Kamu mau syuting di luar negeri atau Indonesia pun kita memakai istilah yang sama. Istilahnya kalau mau buat adegan yang lebih intens, kita lebih sering menggunakan misalkan close up atau extreme close up gitu. Untuk memberikan satu emosi seakan-akan karakternya dikejar oleh sesuatu, maka kamera works yang kita gunakan juga lebih dinamis misalkan gitu, jadi lebih mengikuti pergerakan karakter. Atau kita ingin meletakkan penonton sebagai sosok yang menjadi observant, kita mengikuti tokohnya berjalan dengan kamera track atau panning gitu. Jadi ada banyak pilihan kamera works yang bisa kita gunakan tergantung sama apa yang ingin kita capai atau ingin penonton rasakan gitu. Dan begitu pula dengan kamera still, sama saja bahwa kamera tidak bergerak pun itu adalah sebuah kamera movement sebenarnya. Itu adalah pilihan seorang director untuk tidak ingin menggerakkan kameranya untuk menunjukkan satu emosi tertentu yang mungkin penting disampaikan hanya dengan lewat kamera movement yang still atau statik misalkan gitu. Nah, kemudian adalah aspek editing. Editing juga bagaimana kalau istilahnya shot itu adalah kalau dalam literatur shot itu adalah sebuah kata gitu ya. Maka editing itu adalah bagaimana kita menyusun kata-kata yang sudah kita buat itu menjadi sebuah kalimat utuh gitu. Merangkainya menjadi sebuah jalanan cerita yang runut, yang bisa dipahami oleh penonton, dan bagaimana kita mengatur pacing cerita kita, apakah ini mau disampaikan dengan cara yang misalkan
emergency gitu, atau lebih 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 dengan bahasa yang lebih subtle, lebih tenang, itu semuanya adalah pilihan kita yang bisa kita lakukan di dalam editing sebagai seorang sutradara gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sound. Sound ini juga sangat penting dalam pembuatan film, karena sound ini sendiri ada dua sebenarnya jenisnya, yaitu adalah diegetic sound istilahnya, atau non-diegetic sound. Diegetic sound itu adalah dialog yang disampaikan oleh karakter. Kemudian semua sound yang bisa kita lihat di dalam frame, misalkan kalau di dalam satu ruangan ada seorang penjaga warung gitu ya, sedang menjaga warungnya terus lagi ngedengerin musik di radionya gitu. Nah, maka sound yang berasal dari radio tersebut itu masuk ke dalam diegetic sound. Sementara non-diegetic sound itu adalah sound yang mengiringi sebuah scene atau adegan. Itu biasanya bisa masuk ke musik scoring seperti itu. Nah, yang ketiga adalah subtext. Subtext ini adalah layer terdalam. Sebenarnya apa sih esensi yang ingin kita sampaikan lewat cerita kita sebenarnya. Nah, ada beberapa bagian di dalam subtext yang kemudian bisa menjadi apa istilahnya ya, ya pemikiran kita lah ya untuk bisa menyampaikan itu. Dari sisi personally atau shape, psychology, politik atau sosial gitu. Karena hari ini kita ingin menerjemahkan bahasa apa yang terjadi di realita ke dalam bahasa film, maka saya akan mulai dengan subtext. Boleh di scroll next, maksudnya ke ya, oke. Nah, jadi aspek form and style ini adalah aspek teknis yang kita gunakan untuk membangun estetika dalam menyampaikan cerita. Sementara subtext ini adalah aspek ideologis yang digunakan untuk membangun nilai yang ingin disampaikan. Oke. Boleh next. Oke. Nah, balik lagi tadi, karena kita di dalam hari ini kan ingin menerjemahkan realita kan ke dalam bahasa film, apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, saya memulai dengan subtext ya. Personally itu adalah sudut pandang personal dalam menentukan cerita. Misalkan seperti di film Corin ya, saya mengambil sudut pandang atau angle dari seorang santriwati yang mengalami sebuah traumatik atas kejadian situasi sexual assault di dalam sebuah lembaga pendidikan, istilah gitu ya. Nah, tema ini bisa berbeda antara satu director dengan director yang lain. Misalkan si penulis memberikan tema film yang sama ke 10 orang sutradara, maka itu akan menjadi 10 film yang berbeda sebenarnya. Karena angle setiap orang tuh berbeda gitu. Bisa aja kalau dengan tema sebuah kejadian kekerasan seksual di dalam bidang pendidikan, angle yang diambil dari sudut pandang si gurunya misalkan, itu bisa saja gitu. Namun di dalam film Corin sendiri, karena saya ingin penonton lebih bisa merasakan apa yang dialami oleh korban, maka saya mengambil sudut pandang dari seorang santriwati gitu sebagai korban dari situasi tersebut, dan bagaimana dia berusaha untuk bisa melawan dan memberanikan dirinya untuk mengatasi ketakutannya sebenarnya gitu. Ini penting sekali untuk bisa kita tentukan ketika kita membuat sebuah cerita, karena ini yang nanti akan menjadi istilahnya tulang punggungnya gitu ke dalam keseluruhan ceritanya nanti gitu. Kemudian ada aspek psikologi, ini juga bisa kita gunakan untuk bisa menggali karakter atau sifat manusia, karena manusia itu sangat kompleks. Jadi aku sih melihat kita bisa banyak sekali membuat karakter yang tidak stereotip gitu ya, yang bisa punya emotional layer yang membuat karakter kita jadi lebih menarik sebenarnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah politics, itu juga bisa menggambarkan seperti apa sih situasi politik yang terjadi di dalam cerita kita, dan ya, hal itu bisa juga kita kritisi atau juga bisa menjadi inspirasi. Itu pilihan kita balik lagi ya. Yang terakhir adalah sosial. Ini adalah apa yang terjadi di masyarakat, fenomena apa sih yang dekat dengan masyarakat, dan situasi sosial itu bisa kita dapat atau kita bisa jadikan inspirasi dari berbagai macam saat ini, karena udah banyak sekali berita, media sosial dan lain sebagainya. Arus informasi sudah cukup banyak dan sangat gampang untuk kita akses, dan itu bisa menjadi salah satu sumber buat kita sebagai filmmaker menjadi memilih film kita supaya jadi punya angle yang berbeda gitu ya. Nah, boleh next slide-nya, Mas?
Oke, di dalam film Korean sendiri memang aku mencoba untuk mengkolaborasikan bagaimana sih sebuah tontonan hiburan yang saat ini mungkin banyak digemari oleh penonton kita kan adalah horor ya gitu. Jadi kadang nggak selamanya tontonan film horor itu hanya diidentikan sebagai sebuah tontonan yang seru-seruan aja, tapi juga sebenarnya kita masih bisa kok menyuntikkan ada isu-isu penting yang terjadi di masyarakat. Em, tapi bagaimana kita mengcraftingnya agar isu tersebut kemudian bisa blend ke dalam ceritanya dan bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, kenapa buat saya film Korea itu penting untuk dibuat? Karena ini tadi gitu. Saya sebagai seorang filmmaker merasa bahwa suara saya atau ruang saya adalah membuat film gitu. Kalau mungkin saya seorang jurnalis ya saya akan menulis ya gitu keresahan saya itu tadi gitu. Ketika saya melihat bahwa banyak sekali terjadi kekerasan seksual di dalam sebuah lingkungan yang tadinya kita pikir sebagai tempat yang aman, ruang aman buat para anak-anak generasi-generasi muda yang sedang mengemban pendidikan, maka ketika terjadi sebuah situasi yang justru malah membuat mereka jadi hancur masa depannya, itu buat saya sih satu hal yang sebenarnya penting sekali untuk disuarakan dalam film gitu. Ini adalah beberapa contoh artikel-artikel yang pernah memuat kejadian yang memang terjadi. Boleh next slide? Ya, nah dari keresahan itu tadi itu yang menjadi kemudian ide cerita, itu yang menjadi statement saya dalam filmnya gitu. Kemudian berkembang ke dalam premis ceritanya, masuk ke dalam sinopsis dan kemudian ditulis di sebuah skenario gitu. Nah, konsep film ini nanti yang akan menjadi treatment dalam apa istilahnya director treatment gitu dalam kita membuat form and style tadi gitu. Apa yang ingin kita sampaikan ke dalam filmnya gitu, aspek teknis yang tetap menentukan secara literasinya tersampaikan tapi juga secara estetika juga bisa diterima gitu kira-kira. Next slide. Nah, apa sih langkah-langkah kemudian yang bisa kita lakukan untuk menerjemahkan realita ke dalam film? Dalam hal ini adalah film Korean. Yang pertama adalah seperti itu ya tadi saya sampaikan di depan bahwa kita harus mencari ide ceritanya dulu seperti apa, kemudian menentukan sudut pandang personal kita ke dalam ceritanya, kemudian yang ketiga adalah menulis skenario. Ini juga bisa kita lakukan bersama dengan misalkan kita punya partner penulis gitu, itu yang kemudian jadi diskusi kita, lalu menentukan konsep filmnya, kemudian melakukan produksi, syuting film. Dan di dalam proses produksi ini, kita sebagai seorang sutradara harus menjaga konsistensi dari poin 1 sampai poin 4 yang tadi aku sampaikan. Gitu. Dan akhirnya setelah selesai produksi, filmnya akan ditayangkan, dan ketika film ditayangkan, nah ini nanti akan menjadi atau membuka ruang-ruang diskusi. Gitu. Nah, yang paling penting untuk menutup mungkin sedikit sharing hari ini adalah kita buat saya sendiri sebagai seorang filmmaker, proses pembelajarannya tidak pernah berhenti gitu ya. Jadi teruslah berproses buat teman-teman dan nikmati prosesnya dan yang paling penting adalah tetap bersenang-senang dalam menjalaninya gitu, dalam berproses itu. Itu sih. Oke, Mas Jaki, kira-kira itu dari aku. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya, boleh kita diskusi aja sih. Oke, terima kasih Kak Ginanti buat sharing-sharingnya. Sebelum kita masuk ke diskusi ya dengan para peserta, nanti kalau para peserta mau nanya bisa angkat tangan atau ketik di kolom komentar, atau nanti bisa juga kalau mau open kamera. Nah, sebelum itu aku pengen ngobrol-ngobrol personal dulu sama Kak Gita. Nah, Ya, ini kan kalau ngomongin industri film itu kan selalu identik, asosiasinya adalah dunia yang maskulin kan. Nah, bagaimana ketika Kak Gita ini sebagai perempuan masuk dalam industri yang asosiasinya maskulin itu? Kira-kira tantangannya apa aja nih? tantangannya sebenarnya memang ya aku sendiri ngerasain ya, usahanya memang harus 2 kali, 3 kali lebih keras daripada ya mungkin teman-teman cowok gitu ya, karena memang pekerjaan di dalam industri film tuh
cukup menyita bukan hanya waktu, tapi itu juga tenaga, juga pikiran gitu. Jadi eh, memang buat saya yang paling penting sih, yang paling penting yang mesti dilakukan adalah ketika kita sudah memilih profesi apapun itu gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah konsistensi sih dan determinasi itu yang harus luar biasa gitu, yang itu yang nantinya pada akhirnya akan ya bekerja dengan sendirinya ya. Apapun yang kita usahakan itu aku selalu percaya bahwa bisa kita petik hasilnya gitu. Dan selama kita punya visi yang jelas, kita ingin menavigasi karir kita seperti apa, dan kita terus eh, apa konsisten melakukan hal itu, aku pikir pasti pasti bisa jadi sih, gitu. Pasti bisa berhasil, apapun bidangnya ya, mau itu directing, mau itu writing, mau itu menjadi produser misalkan gitu. Yang penting fokus aja gitu. Oke. Eh, eh, Sambil nunggu pertanyaan dari peserta juga, kita pengen ngobrol soal ini. Kadang kan kalau kita menerjemahkan realita ke dalam film, ada faktor tabrakan dengan ekspektasi penonton ya Kak. Misalnya, ini realitanya nggak gini, tapi kadang kita punya kebutuhan dramatik yang memang sedikit berbeda dengan real itu. Apakah juga mengkompromikan antara idealisme dengan, katakanlah tadi kita sempat ngobrol dikit juga dengan Kak Lele, antara idealisme dengan kebutuhan pasar. Gimana kalau dari Kak kita dari sudut pandang sutradara? Um, Sebenarnya itu tadi ya, karena bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan si produser sebenarnya untuk bisa mengambil angle yang berbeda sih gitu. Jadi tetap dengan kita membungkus filmnya dengan sajian yang pop gitu ya, yang pop dan entertaining, tapi juga bagaimana kita kemudian mendesain secara crafting, secara karakter desain gitu, bahwa ini juga menjadi sebuah tontonan yang istilahnya ada esensinya gitu ya, ada dagingnya gitu. Jadi itu sih bagaimana kita bisa mendiskusikan itu, menyampaikan maksud kita yang pasti dengan tujuan yang baik ya gitu. Um, Memang jadi challenge gitu, maksudnya balik lagi kan kalau aku sendiri ya sebagai seorang maker yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk menawarkan gitu kan perihal nanti memang filmnya eh, bisa disukai atau tidak Mhm. itu kan sudah ya kita bisa jadi bahan diskusi bersama lagi gitu karena again kalau aku sih melihat sebuah film tuh nggak ada yang jelek atau yang bagus gitu balik lagi kan ke setiap penonton pasti punya preferensinya masing-masing gitu ya. Ya maka itulah yang menariknya di situ Oke, sih justru. oke Kak. Ini kita nyambung dengan penanya dari Shalwa Kristianisa. Bicara tentang film Karin dari sudut pandang Mbak Gita sendiri, menurut Mbak, kita sebagai perempuan ini sebenarnya udah merdeka belum sih? Nah, ini pertanyaan antar perempuan ini. Oke, Aku langsung jawab. silahkan. Em, nah kalau masalah masalah apakah perempuan sudah merdeka atau belum sih itu aku membalikan lagi pertanyaan itu kepada diri kita masing-masing gitu. Kita ingin dilihat sebagai apa? Sebagai sosok yang selalu menjadi korbankah atau sebagai sosok yang ingin berjuang untuk hidupnya gitu. Maksudnya kasus ini juga banyak aku temui juga gitu ketika aku berkolaborasi dengan uh, ya misalkan penulis yang memiliki perspektif sangat patriarki misalkan gitu ya. Bagaimana dia membuat tokoh perempuan di dalam ceritanya itu adalah sebagai objek penderita aja gitu. Di situ aku bisa bilang bahwa uh, kita yang sebagai kreator kita yang memilih karakter kita itu menjadi seperti apa di dalam filmnya. Artinya, misalkan ada contoh kasus, iya, tapi kan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kenyataannya kan
tidak apa ya, bukan sesuatu yang mudah untuk bisa diungkap. Misalkan kasus kekerasan itu terjadi di lingkungan domestik misalkan. Masih banyak sekali korban-korban perempuan yang mengalami hal tersebut dan kemudian mereka tidak berani untuk menyuarakan gitu. Karena mungkin itu kerabat dekat atau orang yang dikenal dan sebagainya gitu. Kemudian dari cerita-cerita yang terjadi di sekitarnya itu dia buatlah ke dalam cerita filmnya dan masih menggambarkan perempuan dalam situasi yang sama gitu. Nah, di situ mungkin peran kita ya sebagai seorang kreator untuk memilih kita ingin menjadikan karakternya menerima keadaannya pasrah atau kita buat dia sebagai orang yang berusaha untuk melawan gitu. Meskipun pada akhirnya ternyata di dalam ceritanya nih karakternya kalah gitu ya. Dia gagal, tapi setidaknya ada usaha yang dilakukan gitu sih. Jadi aku balikan lagi ke teman-teman, kalian memilih menjadi apa gitu, ingin menjadi korban atau kalian mencoba untuk menyuarakan apa yang menurut kalian itu benar itu sih. Semoga menjawab ya. Gimana Shalwa? Udah terjawab ya? Oke, kita masuk ke penanya dari Ahnaf Haryantas. Silakan open kamera. Oke, ya, terima kasih Kak Mas Zaki ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ahnaf Haryanta. Saya dari Pemalang, cuman saya sedang kuliah di Jogja. Eh, Sebelumnya selamat ya Mbak Gita atas film barunya Susuk ya Mbak. Terima Eh, kasih. Ya, kebetulan kalau nggak salah nanti sore itu ada special screening gitu di Jogja. Di Jogja. Ah, Iya, nonton dong. Iya kebetulan, cuman aku ada kegiatan lain nih. Jadi maaf Oke. banget jadi. Iya. Iya nih mau tanya Kak, Mbak Gita kan lebih ini ya konsen di genre horor ya Kak. Nah menurut Kak Gita nih eksistensi untuk film bergenre horor dalam 10 tahun ke depan itu kira-kira masih ramai peminat atau masih eksis nggak sih Kak menurut Kak Gita? Karena kan kita di zaman digital ini kan ya udah pemikirannya realistis gitu, nggak mistis-mistisan lagi gitu, gitu sih. Eh, Iya, jadi gitu. Jadi ya kira-kira menurut Kak Gita gimana gitu untuk genre horor Indonesia untuk 10 tahun ke depan? Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Ahnaf buat pertanyaannya yang keren. Silakan Kak Gita kalau mau saya jawab. Oke, terima kasih ya Afnaf ya. Salam kenal. Pertama Hmm. saya bukan cenayang ya, saya juga nggak tahu nih maksudnya. Maksudnya apakah 10 tahun ke depan film horor masih tetap digemari gitu. Tapi saya ya mungkin ini ya, yang saya yakini adalah filmmaker kita sih berusaha untuk terus menciptakan inovasi dalam hal cerita lah, dalam hal penceritaan storytelling gitu. Jadi dan mungkin teman-teman semua di sini juga yang pengen jadi filmmaker, kita coba berani aja sih, berani menawarkan tawaran apa ya, gagasan baru gitu ya, sehingga filmnya jadi tidak beragam gitu bentuknya gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah film horor akan terus bisa punya banyak peminat? Aku pikir memang di setiap generasinya horor akan terus ada peminatnya kok, karena memang ya horor itu kan cenderung film yang bisa menampilkan sebuah adrenalin gitu ya, dan di setiap generasi pasti ada generasi yang akan mencari itu gitu. Cuman gimana caranya supaya kita bisa membuat tontonannya jadi sesuatu yang berbeda. Challenge-nya kan di situ sebenarnya gitu. Oh, Apakah itu oke Kak. menjawab, Afdaf? Baik Kak, terima kasih Kak. Sangat menjawab. Terima kasih Ahnaf ya. Kita nyambung lagi ke pertanyaan berikut. Ini kayak dua pertanyaan yang mirip-mirip. Dari Oliver, apa yang biasanya kakak lakukan ketika mengalami stuck di tengah pembuatan skenario? Sama pertanyaan dari GG, bacanya gimana? GG, GGR. Mau tanya misalnya Mbak Gita ada ide untuk membahas suatu fenomena atau mitos yang cukup sensitif, karena interpretasi dari masing-masing daerah kadang berbeda. Nah, biasanya apa yang
Mbak Gita lakukan atau pertimbangkan waktu tahap penulisan? Silakan, Kak. Oke, thank you pertanyaannya Oliver dan Gege. Kalau stuck dalam pembuatan skenario ya. Nah, makanya pentingnya pertama tuh proses development, proses kita menentukan gagasan atau perspektif cerita kita dari siapa. Mungkin teman-teman di sini ada yang penulis skenario juga atau pernah bikin film pendek, tahu istilahnya premis. Apa sih premis film kita? Gitu. Jadi harusnya kalau dalam sebuah premis itu ada karakter, biasanya ya ada karakter yang memiliki goals atau tujuan, dan kemudian apa yang menghalanginya, apa sih stake-nya dia gitu. Nah, ketika kita memiliki premis yang kuat, premis yang jelas, maka seharusnya ketika itu kemudian di breakdown menjadi sebuah sinopsis dan masuk ke dalam skenario, ya itu harusnya nggak jadi sesuatu yang apa istilahnya ya stuck gitu atau deadlock misalnya penulisan ya gitu. Kalau misalkan kamu bingung nih akhirnya arah ceritanya kok jadi ke sini ya, kayaknya awalnya tuh gue mikirnya tuh di nggak kayak gini, tapi gimana ya cara gue untuk membuat story-nya tuh jadi balik lagi, itu balik lagi ke yang pertama tadi. Premisnya apa sih yang ingin kamu sampaikan? Misalnya kayak tadi mau ngomongin tentang, misalnya Corin deh ya gitu, ide ceritanya kan, oh tentang sosok jin yang menyerupai manusia, dan gimana suatu saat jin tersebut kemudian bisa hadir dan kemudian ingin mengambil alih hidup manusia itu gitu kan. Tapi kan sebenarnya premis ceritanya kan nggak di situ. Premis ceritanya kan dari seorang santriwati ini gitu, yang dia mencoba untuk melawan demonnya dia atau ketakutannya dia, traumatic event yang dia alami di masa lalu gitu ya, dan kemudian berani melakukan perlawanan misalnya kayak gitu ya. Nah, maka itu yang akan nanti menjadi tulang punggung ceritanya gitu. Jadi memang memang yang perlu dilakukan di awal itu adalah di dalam proses development membuat sebuah cerita, ya gitu, bagaimana kita bisa merangkai itu semua dan menerjemahkan satu kalimat. Kalau di dalam Korin aku memakai istilahnya nih ngomongin masalah rebellion, masalah pemberontakan ya. Nah, maka itulah yang menjadi tema di dalam penulisan skenario gitu. Sehingga ketika itu tersampaikan, maka ceritamu selesai. Harusnya gitu sih. Apakah itu menjawab, Oliver? Maksudnya kalau belum, nggak apa-apa ya, kita diskusi aja. Kita Iya, bisa silakan open Oliver video kalau mau juga. diskusi. Mungkin ada Iya. yang ingin ditanyakan atau mungkin tidak tersampaikan. Nah, sebelum itu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang itu tadi dari Gege. Oke. Kalau misalnya apa sensitif, ya silakan. Apa ya, interpretasi setiap daerah, iya memang interpretasi setiap daerah berbeda-beda, tentu saja seperti itu. Cuman kalau aku sih biasanya selalu mencoba, pada akhirnya kan kita membuat sesuatu itu ingin supaya bentuknya itu bisa, atau penyampaiannya itu bisa lebih diterima secara universal ya gitu. Jadi memang kita yang harus bisa memilih apa yang akan kita tampilkan di dalam cerita kita, misalkan kayak gitu. Dan bagaimana kemudian resolusi di belakang yang menjadi apa istilahnya payoff-nya nih dari apa yang coba untuk kita kemukakan di depan gitu sih. Sehingga balik lagi kan ya film itu fungsi utamanya sekarang adalah sebagai sebuah bentuk media hiburan yang harapannya sih bisa diterima dan tidak 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 menjadi sebuah alat untuk apa ya, sesuatu yang sifatnya offended gitu atau meresahkan masyarakat juga sih gitu. Jadi itu yang pasti udah kita diskusikan bersama-sama dengan produser dan juga penulis skenario, dan kemudian kan proses pembuatan film itu akan melalui satu lembaga sensor film ya gitu, yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan hak tayang, ini filmnya sudah amankah secara sara atau mungkin adegan kekerasan, violence dan lain sebagainya, seperti itu sih. Gitu. Oke. Oke. Begitu ya Gege penjelasannya. Nah,
Tadi ada pertanyaan tambahan dari Oliver tuh. Berarti memang ada goals-nya ya dari pemeran utama. Selain membuat premis, kira-kira apa lagi nih buat menajamkan film? Iya. Tadi mungkin sempat ya di sebelum kelas workshop ini kan kita ada ngobrol sama penulis skenario ya gitu. Jadi memang yang paling penting adalah itu sih. Ketika membuat sebuah cerita kan kecenderungannya mungkin masih banyak teman-teman yang memikirkan plotnya seperti apa sih gitu ya. Tapi justru yang harus dipikirkan pertama adalah karakter kita tuh siapa gitu. Sehingga nantinya film kita itu menjadi apa ya? Ceritanya tuh bergerak bukan dari situasinya, tapi keputusan dari karakter kita. Sehingga ada istilahnya di dalam penulisan itu karakter driven gitu. Ceritanya bergerak atas dasar keputusan yang dibuat oleh karakter. Karakter driven itu apa sih gitu? Karakter driven itu adalah penciptaan dari sebuah karakter yang memiliki apa ya? Memiliki apa? Mengemban tugas untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Intinya kayak gitu sih. Nah, karakter yang menarik itu seperti apa? Gitu. Karakter yang menarik itu adalah karakter yang tidak stereotype. Misalkan contohnya kita ingin membuat sosok dukun gitu ya di dalam sebuah film horor gitu ya. Dukun yang stereotip yang mungkin kita sering lihat di dalam film-film adalah yang secara look udah kelihatan serem gitu. Misalkan kayak ya jenggotnya panjang, terus dia selalu bawa menyan, misalkan gitu ya. Selalu merapal mantra misalkan gitu. Tapi di dalam penciptaannya bagaimana bisa membuat karakter dukun ini jadi lebih menarik itu kita bisa melawan itu semua. Bisa aja dukun jadi sosok yang mungkin cuma pakai kaos singlet gitu ya, terus pakai celana jeans, terus ngobrolnya casual aja tapi dia punya ilmu yang cukup tinggi kayak gitu. Itu sih yang mungkin bisa dikulik ya dari teman-teman untuk membuat sebuah karakter yang lebih menarik. Atau misalkan contohnya ingin membuat karakter yang apa ya, anak sekolah yang dia berusaha untuk menjadi apa misalkan seorang pemain band tapi nggak disetujui sama keluarganya misalnya gitu ya. Itu yang pertama bisa kita lakukan adalah pertama mungkin menentukan dulu apa sih musik yang kira-kira dia suka. Misalkan gini, si anak sekolah itu mereka dia lahir dari keluarga yang sangat taat agama, tapi dia pengen banget main band musik rock misalkan gitu. Nah itu kan jadi sebuah kontradiktif yang nantinya menarik untuk kita ceritakan di dalam sebuah drama konflik gitu sih. Oke. Ya. Ngomong-ngomong soal menjadi sutradara itu kan bukan cuma menerjemahkan ide menjadi sebuah cerita dalam film gitu kan, tapi di sisi lain ada tantangan untuk mengepalai sebuah produksi. Nah, boleh ceritaan gimana proses kreatifnya ketika membuat sebuah film, hal-hal manajerial apa yang perlu dilakukan oleh sutradara? Oke, yang paling penting adalah sutradara itu tadi dia mengetahui segala macam aspek teknis gitu. Jadi dia harus bisa memahami bagaimana membaca sebuah struktur cerita dibuat dalam skenario. Itu dulu pertama. Karena kenapa dia bukan cuman orang yang mengepalai sisi teknis aja, tapi juga dia adalah seorang pencerita. Director itu adalah storyteller kedua setelah penulis skenario. Gitu. Nah, dia harus bisa menyampaikan cerita apa sih yang sedang mereka kerjakan saat ini gitu. Nah, dia juga harus mengerti bagaimana bisa merangkai cerita tadi dari teks gitu menjadi susunan shot. Kemudian menyampaikan itu ke tim, ke para HOD atau Head of Department yang memiliki divisi masing-masing. Jadi ada director fotografi, ada art director, biasanya ada
sound recordist, ada wardrobe, ada make up gitu ya. Dan mentransfer itu semua ke dalam satu misalkan situasi gitu, satu bentuk kreativitas gitu ya. Dan nanti setiap HOD ini yang nanti akan bekerja dari apa yang di brief oleh si director itu gitu. Misalkan kayak di dalam film Corin gitu ya, aku balik lagi ya ke dalam situasi pesantren gitu ya. Di situ aku ingin menampilkan sebuah situasi pesantren yang jauh dari peradaban kota gitu. Yang ingin aku kejar dalam konsep sinematografinya adalah situasi yang realis gitu, sehingga penonton bisa merasakan apa yang mereka tahu tentang pesantren gitu. Sehingga filmnya nggak filmnya tuh nggak terasa berjarak gitu. Jadi ketika penonton sudah percaya bahwa oh ini pesantren yang memang kita ketahui seperti ini nih, lingkungannya seperti ini, orang-orangnya seperti ini, maka akan lebih mudah buat kita sebagai filmmaker untuk membujuk penonton atau apa istilahnya ya memujuk penonton untuk kemudian mau mengikuti cerita kita dan kemudian akhirnya bisa berempati dengan karakter yang kita buat dan akhirnya bisa menikmati apa yang kita suguhkan seperti itu. Jadi yang memang yang kita sebagai kreator, filmmaker, writer, produser gitu ya, bisa mencoba mengolah ide yang tadinya mungkin terasa berjarak menjadi lebih bisa punya relevansi ke penontonnya gitu sih. Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, boleh ceritain proses kreatif tektokan dengan skenario ketika misalnya, kan kadang penulis skenario bisa jadi agak-agak halu ya, karena dia nulisnya dari dalam ruangan, nggak ngerti proses di lapangan. Nah, ketika kemudian Kak Gita melakukan proses survei segala macam, menemukan hal-hal yang agak bertentangan dengan yang sudah tertulis di skenario. Nah, bentuk komprominya itu kayak gimana atau bentuk tektokannya? Silakan, Kak. Oke, kalau aku sih biasanya memang kalau sama penulis skenario tuh memang langsung terlibat ya gitu. Jadi kalau misalkan di dalam penulisan nanti ada hal-hal yang aku rasa ini kenapa sih situasinya harus dibuat kayak gini gitu. Kok karakternya seakan-akan cuma dilemparkan dalam satu situasi, tapi dia kayak kayak apa ya kayak nggak bisa punya keputusan gitu ya sama apa yang mesti dilakukan nanti gitu. Ya itu adalah mungkin fungsinya seorang sutradara untuk bisa menyampaikan visinya itu tadi kepada si penulis gitu. Memang visi itu apa sih sebenarnya visi sutradara itu ya? Mungkin kayak kan setiap kita bikin film kan selalu yang diutamakan visi sutradara seperti apa gitu dalam membuat sebuah film. Nah, visi itu sebenarnya bisa diajarkan sih. Visi itu bisa kita latih. Itu tadi dari mana visi itu bisa dilatih itu dari pemahaman kita terhadap aspek teknis itu tadi, form and style itu bagaimana bercerita, bagaimana kita menggunakan segala macam aspek teknis untuk menerjemahkan apa yang kita maksud gitu. Sehingga visi yang tadinya terkesan abstrak itu bisa kita jembatani lewat audiovisual yang terlihat gitu. Sehingga teks yang tadinya hanya terbaca itu bisa menjadi sebuah bentuk audio, sebuah bentuk visual yang juga bisa dirasakan dan bahkan bisa bisa memiliki layer lain gitu ya bagi penontonnya gitu sih. Mas Jaki, maaf suara kamu hilang. Oh, sorry, belum. Nah, Ya, ya, sorry, sorry. oke. Ya, ini kayaknya para pesertanya pada tegang nih kayaknya nih. Kayaknya nggak nyangka di balik sosoknya Kak Gita yang cute itu ternyata seneng horor berdarah-darah dan lapisannya dalam. Silakan. Ini ada mau penanya dari Ari Hardianto. Silakan, Ari Hardianto. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya ini ya bersyukur nih bisa ikut kegiatan ini.
saya bukan mungkin nggak bergelut di dunia perfilman, tapi saya penikmat film. Saya nonton film Mbak Gina tentang Korin karena latar belakang saya sebagai santri gitu, atau pesantren yang sebetulnya relate gitu dengan saya tonton. Saya juga nonton yang Paradise Garden ya, yang series ya. Menurut Mbak Gina sutradara sama penulis skenarionya juga kan ya. Itu saya ingin tanya ya, saya pernah mencoba gitu kan ada project gitu di kantor tentang membuat film bertemakan toleransi. Nah, waktu itu sempat film apa short movie doang sih di YouTube gitu karena untuk media gitu. Itu di apa protes gitu sama orang karena ada beberapa hal yang mungkin dianggap sensitif. Ya akhirnya kita sempat take down terus kita keluarkan lagi gitu ya. Nah, gimana sih ya? Aku pengen tanya gitu Mbak Gina sebagai saya belum nyalain video. Halo Mbak Gina, Assalamualaikum. Halo, Jadi Sal. bagaimana sih sebagai seorang sutradara, seorang penggiat film gitu me- dalam apa namanya merespon gitu masyarakat, pro kontra masyarakat gitu ya. Kalau kita kan yang mungkin karena sekedar membuat film doang karena mungkin keperluan tertentu gitu, ya kita agak sedikit marah gitu ya. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya film memang diangkat dari kisah yang nyata gitu. Terus walaupun mungkin percakapannya mungkin dianggap tidak seperti itu atau apa gitu. Tapi kan seharusnya ini karya nggak boleh dipredel ya. Memang zaman Soeharto kan nggak kan. Jadi yang gimana nih Mbak Gina? Itu mungkin ya pertanyaan dari pemula banget lah dalam saya ingin memperdalam sih nulis-nulis skenario gitu karena bagi saya benar kata Mbak Gina tuh film itu bisa menginfluence banyak orang gitu ya. Saya sepakat itu dengan apa namanya penyampaian Mbak Gina tadi. Mungkin gitu Mbak. Terima kasih sudah menyuguhkan film-film baik di perfilman Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya, Mas. Waalaikumsalam. Oke, langsung jawab aja ya, Mas Jaki ya. Silakan. Eh, ya, sebenarnya kalau bagi saya sendiri sih, bagi kita ya sebagai seorang kreator ya, kita bisa mendapatkan ide tersebut dari mana saja ya gitu, dari isu-isu yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah memang semua hal tersebut harus berbasis kepada kemanusiaan itu sendiri gitu. Sehingga memang tujuannya memang kan ingin menyoroti satu instansi atau satu eh, apa konstitusi atau sosok tertentu gitu. Tapi sebenarnya balik lagi semua isu-isu penting yang kita pikir perlu kita suarakan di dalam film itu harus berdasarkan kepada kemanusiaan itu sendiri gitu. Sehingga penonton bisa relate, bisa menerima hal tersebut gitu. Jadi tidak menyinggung satu ras misalkan, satu agama misalkan atau apapun gitu sih sebenarnya Mas. Jadi semuanya harus balik lagi adalah bagaimana kita bisa menciptakan manusianya dan apa yang mereka alami gitu. Konsepnya harus berbasis ke humanis itu sih kalau dari aku ya. Ya. Apakah Gimana Mas menjawab Haris? Semoga terjawab pertanyaannya, ya. Mas Haris? Mas Hari, terjawab ya. Film. Oke, ini ada Yes, pertanyaan ditarik ke lebih dari universal. Google. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Misal mau mengangkat satu novel atau komik dalam wahana lain ke dalam film, biasanya dalam alih wahananya sejauh mana pihak sutradara atau produser menulis skenario mentransformasi teks sebelumnya ke dalam film. Dan perizinannya sendiri gimana? Kan pasti ada obrolan sebelumnya dengan penulis aslinya ya. Silakan Kak Gita. Ya, kalau kita, maksudnya banyak sekali sekarang film atau series yang mengadaptasi dari cerita novel gitu ya, misalkan kayak ya Wattpad gitu atau mungkin dari novel yang sedang laris gitu. Biasanya sih memang udah ada obrolan dari pihak produser ke si pihak penulis bahwa bisa sejauh apa sih eh, cerita yang mereka buat itu dirubah misalnya gitu. Karena balik lagi kan media novel dan film itu kan
berbeda ya, gitu. Jadi di dalam novel terkadang memang ada banyak halaman gitu ya, runtutan cerita yang lebih detail, yang sementara di dalam medium film kan kita punya durasi, artinya ada limitasi yang harus kita jaga gitu ya. Jadi gimana kita sebagai seorang sutradara atau penulis bisa mengambil elemen-elemen yang ada di dalam filmnya, kemudian meramu ulang dan menerjemahkannya dalam film gitu. Harusnya seperti itu. Jadi tidak hanya langsung gitu, tidak hanya oke ceritanya seperti ini, terus kita plek-plek ngikutin itu gitu. Jadi harusnya memang ada ramuan ulang lagi gitu, sehingga nanti bisa menjadi sebuah tontonan yang juga berbeda lagi gitu, karya yang berbeda lagi gitu. Makanya kan disebutnya kan adaptasi ya, gitu sih. Oke, terjawab ya dari Gege. Ini ada pertanyaan lagi dari Shalwa. Silakan open mic atau open cam. Halo Mbak, selamat siang. Halo, selamat siang. Aku mau nanya lagi. Jadi, kita kan step pertama membuat statement terlebih dahulu. Nah, baru kita buat ceritanya kan. Nah, terkadang kalau misalnya kita udah bikin statement, terus habis itu kita tujuannya itu mau membuat film pendek. Nah, terkadang ceritanya itu malah jadi cerita untuk film panjang. Nah, jadi gimana caranya kita menerjemahkan statement kita ke dalam film pendek? Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya kan teman-teman di sini mungkin juga harus apa ya, istilahnya banyak ini juga sih, mencoba untuk ya melihat referensi gitu ya dari proses pembuatan sebuah film, karena buat aku memang film pendek dan film panjang tuh cukup berbeda ya sebenarnya ya, karena kan kalau film pendek kan biasanya kejadiannya tuh berlangsung juga dalam jangka waktu yang harusnya selesai dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu. Kalau ternyata ide ceritanya itu lebih cocok untuk bikin film panjang, ya artinya memang film tersebut secara pesan lebih cocok untuk kita buat film panjang, misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama tuh sih tahu dulu apa yang ingin kita buat sih gitu. Jadi bukan lagi nantinya ketika nulis skenario, oh kayaknya ceritanya masih belum selesai, kayaknya masih bisa dipanjangin lagi. Jadi apa yang mau disampaikan, ketika itu sudah tersampaikan ya maka filmmu sudah selesai, harusnya kan seperti itu ya. Kira-kira terjawab nggak? Atau kamu bisa kasih contoh nggak kira-kira film pendekmu tuh seperti apa? Aku punya sebuah cerita tentang seorang perempuan juga. Ya. Dia itu memiliki mimpi ingin menjadi pesilat. Tetapi dia terganggu oleh keluarganya yang kesulitan ekonomi, yang dimana orang tuanya harus menikahkan dia dengan seorang duda yang memiliki uang banyak. Jadi itu tentang seorang perempuan. Oke. Tapi dari idenya saja sebenarnya itu juga udah materi untuk film panjang sih. Karena yang mesti dipahami pertama adalah film pendek itu kan adalah film yang memang memiliki durasi pendek dan biasanya tidak punya nuansa yang kompleks, dan bisa juga sebenarnya itu adalah semacam satu personifikasi untuk bisa menyampaikan sebuah tema misalkan gitu. Jadi mungkin fokusnya di situ saja. Tapi kalau memang kita mau memberikan cerita tentang proses seorang perempuan gitu ya, terus harus menghadapi kehidupan berumah tangga dan lain sebagainya, mungkin akan lebih baik jika kita membuatnya untuk film panjang. Sebenarnya gitu sih. Atau mungkin temanya bisa lebih dipadatkan lagi. Misalkan ini hanya situasi ingin ditampilkan bagaimana misalkan idenya tentang proses seorang perempuan ingin memiliki keturunan, tapi ternyata dia didiagnos kalau dia tidak bisa punya keturunan gitu. Maka mungkin bagian itu saja yang
yang cukup digambarkan dalam film pendeknya. Jadi nggak perlu kayak cerita itu dibuat dari awal sampai proses dari situ titiknya gitu. Yang pertama mungkin itu dulu kali yang mesti dipahami adalah film pendek itu seperti apa dan feature film yang panjang itu seperti apa gitu kan ya. Makasih Mbak. Sama-sama. Oke. Ya, sambil nunggu penanya lain, mau ngobrol-ngobrol yang lebih personal lagi nih soal film ya, Mbak Gita. Eh, Kalau dari Mbak Gita sendiri itu kira-kira titik apa yang membuat Kak Gita akhirnya memutuskan, aku mau jadi filmmaker aja, mau jadi sutradara. Dan kayaknya film apa nih yang menginspirasi? Pokoknya aku harus jadi sutradara. Silakan. Oke. Banyak sih ya, Jaki. Maksudnya Hmm. aku nggak tahu, aku setiap nonton film-filmnya Hitchcock misalkan yang psycho gitu, kayak ada sesuatu dalam diriku yang kayak aduh kok bisa ya gitu, bisa mengcraft film seintens ini tapi juga sebagus ini, sedramatik ini, semengerikan ini gitu. Jadi mungkin itu salah satu inspirasiku gitu ya dalam hal membuat film. Terus ya film-filmnya David Fincher bisa juga teman-teman lihat ya, karena cara berceritanya tuh sangat berbeda ya. Maksudnya mesti banyak, mereka tuh mereka adalah menurut aku filmmaker yang juga menginfluence filmmaker lain untuk bisa menciptakan genre-genre film yang beragam, menurutku gitu sih. Jadi cara berceritanya tuh mengulik, mungkin bisa bukan hanya dalam sisi craftingnya secara teknis ya, tapi juga secara storytelling gitu. Mereka mengulik karakter desainnya, mengulik apa timeline ceritanya gitu. Itu sih. Terus dari awal apa ya, memang ketika ditanya waktu itu sama temanku, kayak misalkan lo dapet kesempatan nih bisa cuman sekali aja bikin film apa sih yang benar-benar pengen lo buat gitu. Mungkin itu juga bisa jadi proyeksi buat teman-teman gitu. Apa sih film yang pengen banget gue buat dalam hidup gue, kalau misalnya gue cuma punya sekali kesempatan untuk bikin film dan itu satu-satunya, the only way gue bisa menunjukkan eksistensi gue gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi dari situ, kalau ternyata ide yang kita buat itu akhirnya bisa diterima, setidaknya kita jadi merasa oh oke, ada satu confidence gitu yang kita bisa pegang butuh untuk kemudian bisa lebih coba lagi dengan ide cerita baru lagi seperti itu sih. Oke, begitu ya teman-teman. Yang penting adalah menyuarakan dari sudut personal apa yang pengen diomongin. Itu ya berarti poinnya ya. Yes. Ini ada pertanyaan dari Ita Ainun. Untuk film yang setting lokasinya di lembaga pendidikan seperti pesantren atau sekolah, apakah perlu menampilkan mise-en-scène halaman depan sekolahnya atau cukup dengan latar dalam kelas saja, terutama pada produksi film pendek? Soal pilihan mise-en-scène buat representasi film berarti ya. Silakan ya. Kalau untuk pilihan set lokasi ya, balik lagi sebenarnya kemudian tidak terlepas ya dari proses pembuatan film cerita itu adalah kemampuan produksi gitu. Kita bekerja sama dengan tim lokasi, dengan produser untuk menentukan satu lokasi tertentu gitu. Nah, memang setiap film kan kita memiliki kondisi produksi yang berbeda-beda ya. Saat ini untuk misalkan kamu Ita sekarang sama teman-teman nggak bisa mendapatkan lokasi yang proper gitu untuk misalkan mau setnya di sekolah ya kan. Apa sih yang bisa dilakukan misalkan gitu ya gitu, karena mungkin secara izin dan lain-lain tuh sulit untuk didapatkan gitu, dan juga mungkin secara budgetnya juga gede banget gitu. Ya kita bisa aja membuat untuk menunjukkan bahwa situasinya itu terjadi di dalam kelas gitu ya, tapi kita bikinnya nggak beneran di kelas gitu, kita bisa aja ngeset
ada satu ruang di aula mana, gedung mana yang mungkin kita bisa dapat perizinannya. Terus kemudian kita dengan bantuan tim teman-teman di artistik, kita bikin meja, kursi dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa itu kelas itu juga bisa aja terjadi. Jadi memang karena film itu kerjanya kolaboratif ya, dan setiap produksi film itu juga memiliki sistem produksi yang berbeda-beda, kita bisa menyesuaikan itu sih sebenarnya gitu. Kalau untuk pertanyaan berikutnya ya, Pertanyaan berikutnya silakan. Dari menentukan Adi. durasi ideal untuk film pendek, film panjang, atau episode dalam serial. Biasanya kalau untuk film pendek itu durasinya yang sudah umum itu memang di 3 sampai 45 menit ya. Bisa 30 menit ya, bisa 30 menit gitu. Itu bisa masuk ke dalam durasi film pendek. Kemudian untuk series itu kan dia per episode ya. Biasanya kalau per episode juga dia di sekitar 45 sampai 50 menit gitu. Sebenarnya kalau film panjang durasinya bisa kalau sekarang sih di 80 menit itu udah masuk film panjang sampai bisa 3 jam, kurang lebih gitu sih. Dan itu kan memang udah apa istilahnya udah ya jadi landasan ya gitu di luar sana juga sebenarnya. Ya, oke Mas Ari ya, terjawab ya. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Adi Febrianto. Setelah sutradara selesai baca skenario atau mungkin nulis sendiri, hal apa yang harus dipersiapkan yang pertama kali dilakukan oleh sutradara? Silahkan ya. Oke. Yang pertama adalah itu tadi ya, kita mau bikin film apa. Misalkan kayak tadi, misalnya film Corin nih, tema yang pengen aku sampaikan mengenai tentang rebellion gitu ya, pemberontakan gitu. Nah itu yang nanti akan aku coba terjemahkan di dalam shot. Jadi memang tugasnya sutradara setelah skenario itu selesai, dia membuat shooting script. Shooting script itu apa sih gitu? Shooting script itu adalah pengadeganan yang akan di breakdown nantinya dalam bentuk shot gitu, shot list ya kan, dari dalam bentuk shot list itu kemudian nanti akan kita pakai ketika kita mendapatkan lokasi untuk membuat blocking ya kan. Blocking itu apa? Blocking itu adalah pergerakan dari aktor di dalam sebuah ruang atau di dalam sebuah set yang kemudian ditentukan juga dengan angle kamera sehingga semua tim tahu apa adegan yang sedang berlangsung. Tujuannya gitu. Apa set yang dipakai, apa properti yang dipakai, baju seperti apa yang dikenakan oleh tokohnya, apakah itu ada kebutuhan untuk special effect make up atau tidak gitu. Dan itu harus jelas gitu kan. Setelah proses itu ada namanya kalau dalam proses praproduksi itu reki istilahnya gitu ya. Jadi setelah skenario, bikin shortlist, disebarkan ke semua tim, kita melakukan hunting lokasi atau reki. Setelah itu semua selesai, biasanya memang kita langsung ngambil gambar gitu. Jadi kita biasanya langsung bisa pakai handphone, bisa pakai kalau misalnya punya kamera DSLR lebih bagus gitu ya. Kita foto setiap angle-nya. Setelah itu semua udah selesai, kita masukkan ke dalam file, kita filing, kita buat dokumennya akan lebih rapi lagi supaya nanti lebih mudah untuk ketika kita proses syuting mereka semua udah tahu, semua HOD, semua head of department sudah tahu apa yang akan dilakukan gitu. Dan itu juga mempermudah pekerjaan asisten sutradara untuk bisa membreakdown schedule gitu. Setelah itu pastinya yang paling penting dilakukan oleh sutradara adalah proses reading bersama dengan aktornya. Reading itu sangat penting karena disitulah karakter itu tercipta gitu. Jadi apa yang tadinya dibuat di naskah kemudian bisa dihidupkan oleh si karakter gitu. Karena terkadang ketika proses reading berlangsung juga ada pasti adjustment yang kita lakukan di dalam skenarionya gitu. Makanya istilahnya kalau di dalam film sih proses kreatifnya tuh tidak berhenti sampai film tersebut ada di meja editing sebenarnya gitu.
Terus setelah kita reading dengan pemain, diskusi mengenai teks, mengenai subteks dan apapun itu gitu ya, itu harus jelas gitu. Karena itu yang nanti akan mereka bawa ketika mereka akhirnya siap untuk di-take misalnya gitu ya. Jadi semua emosi terkadang kan nggak perlu, kalau misalkan di skrip itu mungkin penjelasannya lebih ada dialognya, tapi ternyata ketika kita coba untuk exercise dengan pemain, kita rasa sepertinya akan lebih powerful kalau mungkin itu hanya dilakukan dengan cara menatap mata aja, misalkan gitu ya. Karena kan balik lagi ya, film itu adalah audio visual, film itu adalah media visual, visual itu istilahnya jauh lebih powerful dibandingkan dialog ya gitu. Jadi itu bisa saja terjadi gitu. Jadi semuanya, semua ide, semua eksperimen itu kita coba komunikasikan seorang sutradara ke semua timnya, ke semua aktornya, dan nanti ketika syuting harapannya memang dia hanya dia mencoba untuk menjaga apa yang sudah disiapkan dari ketika penulisan skenario itu berlangsung gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilahnya sekarang sutradara itu dia pekerjaannya tuh hanya dia aja yang tahu gitu, atau dia hanya tiba-tiba mendapatkan sebuah inspirasi dari langit gitu ya. Kalau tiba-tiba aku kayaknya ingin merubah angle jadi sudutnya jadi 150 derajat ke sebelah sini gitu, karena akan sangat menyusahkan atau merepotkan produksi gitu. Jadi sebenarnya apapun itu yang sudah dipersiapkan di meja pre-production, itulah yang nantinya akan dilakukan ketika kita proses syuting atau eksekusi gitu. Jadi udah tinggal eksekusi aja gitu sih. Iya. Pada intinya adalah menemukan formula atau cara yang paling efektif ya untuk menceritakan skenario. Karena memang di dalam film itu tidak ada resep pasti benar dan salah gitu. Berarti memang efektif. Ya, kurang lebih gitu ya dari siapa tadi? Dari Adi Febrianto ya. Nyambung lagi ke penanya berikutnya dari Farhan Asmi, mau nanya ke Kak Gina. Dari beberapa film yang dibuat itu kan genrenya ada beberapa yang tidak sama itu kan. Nah, di titik mana yang kemudian akhirnya Kak Gina nanti sadar bahwa ini film gue banget nih. Oke. Ah, Silakan. oke. Gimana ya? Kalau aku sih selalu mencoba untuk mencari apa ya? eh, mencari apa sih yang memang bisa aku presentasikan di dalam ceritanya gitu. Maksudnya balik lagi, bukan genre itu kan hanya istilahnya dia packaging aja ya, dia cuman kayak bungkusan aja gitu sebenarnya gitu. Yang paling penting itu kan adalah cerita ya, cerita ya. Ini filmnya ini ingin ingin apa sih yang ingin disampaikan gitu. Dan kita sebagai seorang kreator gitu ya memang harus selalu bisa mengambil itu dari sudut pandang kita gitu, karena itu yang paling jujur akhirnya gitu, itu yang paling otentik itu sih. Jadi mau ceritanya genrenya apapun, misalkan drama percintaan gitu ya, eh, kita bisa menyuntikkan istilahnya ya angle kita dari siapa ya, dari karakter yang kita buat, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kita memang harus bisa memiliki statement, itu yang paling penting tadi di awal aku bilang. Apa sih yang mau kita sampaikan, dan itu sehingga kita tidak lost gitu, kita tidak 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 apa istilahnya terombang-ambing sama ini, udah ceritanya cuma sekedar dibawa oleh situasi aja, nggak kayak gitu gitu sih sebenarnya. Oke, kurang lebih gitu ya, Mas Farhan Asmi. Nah, sambil nunggu lagi dari penanya berikutnya, ini mau ngomongin soal subtext nih, Kak. Ya, Kan kalau ngomongin film itu ternyata ada layer-layer tersembunyi yang kemudian diumpetin sama sutradara. ya, Tapi juga di sisi lain ada penonton yang cara membacanya itu berbeda. Nah, ya, ketika menyisipkan subtext itu apakah itu juga subtext menjadi point of view personal dari director kan? ya. Nah, apakah itu bisa dibaca secara universal atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat itu, Kak?
Oke, mungkin gini kali ya, mungkin gimana ya? Kalau aku bisa menginikannya, bagaimana sih cara kita memasukkan subtext kali ya? Ya, Iya ya kan? kurang lebih kayak gitu. Gitu. Jadi subtext ini tuh bisa dimasukkan dalam bentuk apa sih gitu ya? Ada 3 cara sebenarnya. Jadi bisa lewat dialog, lewat action, atau lewat performance. Nah, dialog yang seperti apa sih gitu ya? Dialog itu kan bisa memiliki layer sebenarnya. Dia bisa memiliki layer atau dia juga bisa sangat straightforward gitu. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk bisa menunjukkan emosi tertentu, atau juga bisa dipakai oleh si penulis untuk membuat sebuah gaya bercerita. Misalkan kita ingin menunjukkan sebuah dunia yang satir atau dunia yang absurd gitu ya, maka mungkin dialog yang disampaikan tuh eh, lebih pendek, lebih singkat, lebih tidak ada emotionless istilahnya kayak gitu ya. Karena memang itu yang ingin kita pakai adalah gaya berceritanya itu ya satir atau absurd misalnya gitu. Atau juga bisa menunjukkan dialog ini bisa menunjukkan sebuah tujuan tertentu secara tidak langsung supaya tercipta sebuah dinamika yang lebih dramatik dalam sebuah conversation misalkan gitu. Nah, cara yang kedua yang lebih powerful adalah dengan action. Karena balik lagi ke dalam filmmaking, action speak louder than words. Istilahnya gitu ya. Visual tuh bisa lebih lebih menyampaikan pesan yang lebih solid, yang lebih kuat, yang lebih evokatif gitu ya. Nah, misalkan contohnya nih ya, kita ingin menunjukkan sebuah dominansi atau sebuah power atau sebuah kekuatan di dalam sebuah scene gitu ya. Kita bisa memakai action atau adegan yang menunjukkan itu dengan cara misalkan ada seorang mafia gitu ingin masuk ke dalam satu tempat di mana itu adalah lawannya dia gitu ya. Terus dia ingin mencoba untuk merendahkan si lawannya tersebut gitu. Let's say itu adalah situasi sedang siang hari lagi di sebuah gang, si siapa namanya si kroco-kroco ini sedang makan siang misalkan kayak gitu ya. Nah, gimana sih kita bisa menunjukkan situasi untuk memperlihatkan bahwa ini si mafia ini jauh lebih berkuasa gitu. Ya kita bisa menunjukkan misalkan adegannya dia masuk dengan kamera angle yang lebih menggunakan angle yang low angle gitu ya. Uh, Dia mengambil misalkan piring makan orang tadi, terus kemudian dia ikutan makan sambil ngobrol tapi dia berdiri kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan itu tadi tuh, mengenai power, mengenai dominan gitu ya. Kemudian cara ketiga adalah performance. Performance itu kita butuh siapa? Kita butuh aktor. Aktor itu kan mereka bukanlah cuma sekedar marionet ya, mereka bukan hanya menyampaikan kalimat dari yang dituliskan di dialog atau cuma melakukan mimik atau gestur tertentu, tapi juga mereka bisa menjadi agent kita untuk bisa menyampaikan maksud performance gitu. Kalau misalkan kita mau menunjukkan si karakternya, misalkan merasa terasing gitu dari sekelompok orang yang punya rahasia dan pengen menjauhkan dia, misalkan gitu kan. Ya, kita bisa membuat blockingnya dengan misalkan caranya dia ada di dalam luar ruangan, ingin masuk ke dalam satu kelompok tapi ada jarak yang terbentang di antara mereka dan kelompok tersebut seakan-akan sedang berbisik-bisik, terus melihat ke arah dia dan ketawa kayak gitu-gitu loh. Jadi performance itu juga bisa menjadi cara untuk kita memasukkan subtext yang ingin kita sampaikan di dalam filmnya tanpa harus memakai dialog misalnya. Jadi mungkin itu kali ya. Semoga bisa terjawab. Oke, terima kasih Kak Ginanti. Ya. Nih mau nanya personal lagi. Dari sekian banyak genre yang pernah dibuat kan, ada drama, ada horor. Kak Ginanti lebih suka yang mana nih? Lebih suka bermain dengan yang mana dan kenapa? Sebenarnya balik lagi aku suka sama semua genre film sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk action atau horor itu banyak banget elemen yang buat aku bisa jadi challenge. Karena aku orangnya memang suka challenge gitu loh. Jadi kayak aku kayak
kayaknya pengen berbuat lebih gitu, cuman daripada cuman istilahnya cuman sekedar menyampaikan cerita aja gitu. Jadi kalau dibilang sukanya, iya memang memang suka apa genre yang lebih apa ya, dinamis sih sebenarnya gitu. Drama pun sebenarnya kalau memang dramanya punya muatan yang intens, itu juga aku suka juga sih. Maksudnya aku juga suka mengerjakan kayak gitu. Yang pasti kan eh, apa? Yang pasti yang paling penting itu adalah muatan ceritanya dulu seperti apa gitu. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ahnaf. Kak Gina, boleh ceritain dikit soal tantangan saat produksi film Susuk? Ya, BTS-BTS sedikit lah sebelum filmnya terbit. Waduh, apa ya tantangannya ya? Sama aja sih. Maksudnya kalau bikin film horor itu kan pasti kita berhadapan sama apa ya? Situasi jam kerja yang pasti kebalik-balik tuh ya. Karena kemarin kan syutingnya lagi masa bulan Ramadan. Sama seperti tahun lalu sebenarnya ya Zak ya, kita bikin film Korean juga lagi bulan puasa sebenarnya. Jadi kondisi produksinya tuh harus disesuaikan juga sama periode tersebut gitu. Jadi kita ada beberapa hari harus syuting di waktu mulai setelah buka puasa sampai uh, mendekati azan subuh gitu. Kenapa? Karena memang scene yang dicoba kerjakan adalah semua scene malam kayak gitu. Karena kan kadang kan kita nggak mungkin bisa apa ya istilahnya ya melakukan semua syuting di studio ya gitu. Karena kan kalau aku sendiri memang lebih prefer untuk mencari lokasi itu adalah lokasi yang realis istilahnya gitu ya, supaya memang atmosfer yang tercipta itu jadi kerasa lebih organik gitu. Jadi ketika memang harus syutingnya di hutan, ya udah kita syutingnya memang harus di hutan gitu. Kalau syuting di rumah kayu yang mungkin secara uh, kondisi juga tidak seproper itu ya, maksudnya dengan banyak kondisi apa langit-langit yang bocor dan lain sebagainya ya, udah kayak gitu gitu. Memang itu sih yang pengen coba dicapai gitu. Terus juga biasanya sih kondisi lapangan yang eh, kita harus bisa antisipasi, misalkan seperti cuaca alam gitu ya. Apa yang mesti dilakukan ketika ternyata wah hari ini udah di schedulein harus syuting tapi ternyata ada hujan badai gitu. Itu sebenarnya udah kayak jadi salah satu antisipasi sih. Jadi kita nggak membuang waktu atau mengeluarkan budget tanpa kita nggak mendapatkan apapun, istilahnya kayak gitu gitu. Jadi memang memang banyak sih tantangannya. Kalau misalkan teman-teman penasaran banget, memang memang harus coba untuk terjun ke industrinya sih menurutku. Dengan cara apa ya mungkin bisa jadi asisten dulu gitu. Kalau pengen jadi penulis ya ikut penulis skenario, bisa bantu untuk menjadi asisten writer, atau mau jadi director ya coba jadi magang dulu gitu, jadi asisten sutradara gitu. Ya, kurang lebih Ah, gitu ya Kak Ahnaf ya, cerita ya, di balik layarnya dari produksi-produksi film Kak Gita. Nah, ini sambil nunggu penanya lagi ada dari para peserta, mau nanyain soal dialektika dengan pemain nih. Kan kalau pemain baca skenario itu mereka juga punya persepsi sendiri ya tentang pembacaan mereka. Nah, kadangkala juga pemain menawarkan sesuatu atau punya pemahaman yang sangat berbeda dengan sutradara. Nah, itu proses dialektikanya gimana Kak antara sutradara dengan pemain? kalau aku memang tipe orang yang memang suka sekali berdiskusi gitu ya. Eh, yang pertama kan setelah kita membuat karakter design, karakter ini kemudian harus bisa dihidupkan oleh aktornya gitu ya. Dan bagaimana kita bisa membuat aktor itu percaya bahwa ini adalah karakter yang dia mainkan sehingga nanti akan terasa eh ini ada autentik gitu. Maka memang penting sekali untuk kita bisa menyamakan visi dan pendapat kita di masa reading itu tadi gitu. Aku selalu ingin mendengar dari si aktornya sendiri apa sih perspektif mereka terhadap karakter yang dibuat gitu. Memang terkadang aku juga sering sering kali berbeda berbeda pendapat gitu ya sama ya mungkin ada beberapa aktor yang merasa kenapa sih kok kayaknya aku ngebacanya harusnya sih si karakternya ini dia
dia bisa berbuat lebih dari cuman sekedar menerima sebuah kenyataan terus 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 dia kayak mencoba untuk menutupi itu misalkan gitu ya. Nah, diskusinya kemudian balik lagi nanti ke dalam sebenarnya si karakter ini tuh background-nya dia apa sih sebelumnya gitu. Kenapa sampai situasi tersebut itu terjadi dan ini pilihan yang dia lakukan gitu. Jadi gitu sih. Jadi memang menariknya memang bekerja sama dengan aktor karena mereka kan juga punya pemikiran sendiri, mereka punya emosi sendiri gitu ya. Dan gimana kita sebagai sutradara mencoba untuk mengarahkan itu dan menjembatani supaya apa yang ditulis di dalam skenario itu bisa apa istilahnya ya, kita bisa menemukan titik temunya nih. Oke, ini kita arahnya nih maunya ke sini ya gitu. Jadi ruang diskusi itu selalu terbuka buat aku gitu. Makanya ketika proses penulisan naskah sendiri sih harusnya itu udah kita desain ya. Semua yang tertulis itu seharusnya itu udah kita sortir dulu, semua pertanyaan sudah terjawab dulu sehingga nanti udah nggak ada plot hole lagi. Ketika itu sudah selesai dan disampaikan ke aktor, jadi lebih mudah juga kan buat mereka bisa melihat oh karakter arku tuh akhirnya tubuhnya seperti ini ya, seperti itu sih. Ya, oke. Apakah itu menjawab Mas Oke, Jaki? dari kakak menjawab. Dari para peserta silahkan. Kalau nggak ada yang nanya ini nanti saya bikin podcast aja nih sama Kak Kita nih. Oke, balik lagi ke soal subtext ya Kak. Kira-kira ini apa Ya. namanya? Ada kekhawatiran nggak sih ketika itu tadi bahwa subtext itu terbaca atau tidak oleh penonton? Misalnya ngomongin tentang kayak Corin itu kan, Corin ternyata di balik cerita yang mencekam, ternyata ada satu layer yang pengen disampaikan dari Kak Gita tentang feminisme gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang itu kan juga sifatnya bisa jadi personal dari sudut pandang sutradara. Ada kekhawatiran nggak sih bahwa ini kebaca nggak ya sama penonton gitu-gitu ketika membuat subtext? Sebenarnya kalau kekhawatiran tuh enggak sih, tapi at least aku bisa menyampaikan, tapi setidaknya maksudnya gini, aku punya statementku tuh ada di dalam filmnya gitu. Jadi balik lagi apakah itu nantinya terresonate atau tidak, ya itu udah bukan lagi ranahku sih sebenarnya, tapi setidaknya aku sebagai seorang kreator, sebagai seorang filmmaker berusaha untuk memiliki statement dan menyampaikannya ke dalam filmnya gitu sih. Dan itu penting sekali sih sebenarnya buat teman-teman juga gitu, kalau mau bikin film atau apapun harus ada statementnya karena sayang banget gitu. Karena kita punya ruang untuk bisa memasukkan itu. Apapun yang menjadi concern kita, apapun yang menjadi kegelisahan, keresahan kita bisa punya ruang itu sebenarnya. Dan gimana bisa mengcrafting itu sih, caranya kan gimana kan, membuat itu menjadi jadi lebih ngeblend dan jadi sebuah bentuk hiburan gitu. Dan bisa diterima dan oleh penonton umum sih. Oke, thank you Kak Gita. Ini ada pertanyaan kurang lebih mirip-mirip nih dari Ari Hardianto dan Ahnaf. Dari Ari nanya, apa yang Mbak Gina berikan pada para aktor untuk membantu mereka merasakan dan memahami karakter dalam konteks cerita? Nyambung ke obrolan kita tadi ya. Terus juga dari Ahnaf, apa sih peran dan tanggung jawab sutradara saat di tahap pasca produksi? Silahkan Kak. Oke, biasanya aku bikin, kalau misalkan si penulis skenario-nya nggak membuat background karakter ya, biasanya aku bikin sendiri. Jadi aku bikin kayak 1 halaman, itu ada kayak semacam biografi si karakternya gitu. Dari sejak dia lahir sampai dia di titik sekarang di dalam cerita. Karena kan kita tidak memulai cerita dari awal ya gitu, kan pasti udah di titik tertentu ya. Nah, aku membuat itu dulu. Aku membuat background karakter. Dan biasanya ada 3 peristiwa yang dialami oleh karakter, 3 peristiwa besar yang dialami dalam kehidupannya dia.
yang punya impact terhadap kejadian sekarang. Nah, itu sebenarnya memang aku lakukan untuk membantu si aktor ini percaya bahwa hidupnya dia tuh ada sebelum ini terjadi gitu. Karena kan emang tugasnya kita kan mengimpuls bagaimana si aktor ini bisa benar-benar percaya gitu bahwa karakter yang dia mainkan ini tuh memang adalah tokoh dalam filmnya, dia hidup dalam filmnya, gitu, dalam dunia filmnya gitu. Kemudian setelah saya bikin background sheet, istilah background karakter sheet itu aku kirim ke si si aktor-aktornya ini, kita diskusi apa yang dia pikirkan terhadap karakternya. Kira-kira yang aku buat nih sama nggak sih sama yang dia pikirkan gitu, ya kan? Kemudian dari situ itu yang menjadi materi kita kemudian untuk mencoba untuk yuk kita exercise yuk kita coba lakuin reading yuk gitu sih. Kemudian menjawab tadi pertanyaannya. Menjawab kan dari Siap. Ari. Oke. Siap. Lanjut ke tadi Pak Ahnaf soal tanggung jawab Tugas sutradara di pasca produksi. pasca produksi ya. Oke, di tahap pasca produksi itu eh, aku selalu percaya ada 3 penulis dalam sebuah proses filmmaking. Pertama adalah penulis skenario, kedua adalah sutradara, ketiga adalah editor sebenarnya. Bagaimana kita membuat ulang cerita di meja editing gitu ya. Dan sutradara di situ fungsinya memang memantau dan memastikan bahwa apa yang sudah dia create dari teks menjadi satu susunan istilahnya susunan dekupase atau shot yang bisa runut cara berceritanya sesuai dengan pacing yang dia inginkan gitu. Memang tugasnya dia adalah mengontrol hal tersebut sampai bersama dengan editor ya pastinya ya gitu ya. Dan di situ pun terkadang terjadi perubahan istilahnya struktur bisa saja gitu ya kan. Kalau ternyata setelah kita tonton filmnya jadi kita rasa kok kayaknya di di satu babak ini tuh terasa misalkan agak lama flat gitu, agak kerasa draggy misalnya gitu ya. Gimana ya supaya di babak ini tuh penonton bisa tetap fokus sama ceritanya. Sehingga mungkin yang dilakukan adalah dari yang tadinya secara bentuk sequence itu dia runut atau linear itu jadi misalkan dibuat jadi parallel cutting sama satu kejadian di tempat lain misalkan gitu. Itu kan sebenarnya tujuan untuk membuat filmnya jadi lebih istilahnya enjoyable untuk ditonton sebaiknya gitu. Ya itu tugasnya sutradara untuk bisa mendampingi proses tersebut sampai final lock, sampai film tersebut juga diperlihatkan ke pihak produser dan produser oke. Kemudian juga setelah itu udah kita melakukan final editing lock dan proses berikutnya adalah mengawal proses ini. Misalkan kalau di horor ya kita banyak banget memakai CGI gitu kan. Di situ juga tugasnya sutradara untuk bisa memantau pekerjaan para si CGI artis ini untuk bisa mendeliver dari sisi kreatif ya, apa yang kita coba tampilkan gitu. Dan apa yang sudah dibuat di lapangannya misalkan. Kalau misalkan kayak di horor banyak banget yang paling mudah tuh bikin adegan sosok hantu gitu misalkan ya yang kita syutingnya juga ada beberapa kali mengambil pengambilan gambar dengan misalkan ngambil plate-nya dulu, terus kita ngambil shot si hantunya berdiri misalkan gitu, terus kemudian kita apakah butuh green screen atau apapun, nah itu dikomunikasikan untuk kemudian dikerjain sama komunitas di artis gitu. Atau hal-hal lain secara kreativitas yang perlu kita sampaikan untuk bisa mencapai satu situasi mistis atau apapun gitu. Nah, kemudian proses membuat sound, membuat musik itu juga sama. Di situ sutradara juga turut bersama-sama dengan si music director dan si sound designer untuk bisa membuat
ruang ruang sound gitu ya dalam filmnya. Dan itu juga ada another step lagi yang menarik gitu kan. Apakah ada satu identifikasi bunyi yang akan terus-terusan menjadi teror di dalam filmnya, misalkan kayak gitu. Atau musik yang ingin kita coba achieve ini ingin menggambarkan situasi yang lebih sesak misalkan gitu. Bentuk musiknya seperti apa sih gitu. Atau kali ini kita mau bikin musiknya jadi lebih, di sini mau agak lebih sedih atau lebih dramatis atau apapun, nah itu kita komunikasikan gitu. Terus sampai akhirnya semua proses itu selesai dan ya udah kita tonton bersama-sama sebelum nanti filmnya akan ditayangkan ke publik gitu sih. Kurang lebih begitu ya, Naf ya, Kurang lebih begitu ya. terjawab. Oke, ini ada 3 pertanyaan, kita langsung gabung. Setelah 3 pertanyaan ini, paling ada 1 pertanyaan lagi on cam ya, buat pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan dari Bagas Ramadan. Ngomongin soal magang tadi, kira-kira kalau di tempat magang ada butuh kualifikasi apa nih biar diterima magang? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang pendapatnya Kak Gina tentang film yang berasal dari studio A24 ya, bikin film horor disturbing. Dan kira-kira Kak Gina ada rencana membuat tema film yang absurd seperti itu? Terus pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Mutiara Azkiatun Nuril Huda. Panjang sekali namanya. Sebagai sutradara, Kak Gina terbuka nggak dengan berbagai macam kemungkinan interpretasi subteks dari penonton? Dan bagaimana Kak Gina menyikapi beragam interpretasi tersebut? Silahkan. Oke, pertanyaan pertama dari Bagas. Magang ya, bisa menghubungi langsung ya, maksudnya sekarang kan kayak kita kadang-kadang bisa lebih mudah approach orang dengan sosial media misalkan gitu. Bisa aja coba untuk berani DM aja siapapun gitu yang kalian pengen belajar gitu misalkan, coba berani DM aja. Atau mungkin juga kalau misalkan ada teman-teman yang bergabung di komunitas film juga bisa gitu kan, coba ikut bergabung di dalam komunitas itu. Dan biasanya kan suka ada workshop gitu atau pelatihan-pelatihan membuat film pendek gitu, dan itu kan juga bisa kita lakukan bareng sama teman-teman ya yang satu circle dengan kita gitu. Jadi dari situ mungkin bisa jadi istilahnya apa ya, kita jadi lebih pede gitu untuk mau coba deh kesempatan yang lebih besar lagi gitu, jadi magang gitu. Sekarang sih kalau aku ngelihatnya lebih balik lagi ke kemauan kalian sih, seberapa besar kemauan kalian untuk bisa bergerak gitu, selain kayak untuk bisa pengen deh coba gitu. Karena sih industrinya sedang berkembang banget dan demand-nya pun sangat tinggi. Demand dalam hal proses produksi ya, jadi banyak sekali sebenarnya. Dan aku sendiri juga sangat membuka kesempatan itu gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar ngikut atau magang gitu, aku sih sangat sangat terbuka dengan hal itu gitu. Dan memang kita butuh itu sih, kita memang butuh regenerasi orang-orang yang lebih banyak lagi sebenarnya untuk bisa join di dalam industri kreatif ini gitu. Karena aku merasa penontonnya sudah mulai percaya nih sama film-film kita gitu. Jadi butuh orang yang lebih banyak lagi sih yang mau mengusahakannya gitu sih. Terus nggak apa-apa kan kalau masih kuliah, kan nanti ada masa magang ya, atau kalau habis kuliah Iya. mungkin bisa hubungin Mas Jaki kan nanti. Mas Jaki bisa bantu. Ada beberapa yang memang juga DM ke aku dan aku ajak, ada beberapa kok. Dan waktu di Korin malah asistennya Mbak Gina akhirnya jadi sekarang kerja bareng Mbak Lele ya. Iya benar, jadi asisten penulis skenario Mbak Lele Laila. Benar. Jadi memang teman-teman beraniin aja, nggak apa-apa kalau mau magang dan punya ketertarikan atau punya minat ke situ, silahkan DM aja. Lanjut pertanyaan berikutnya soal studio A24. Aku juga suka sih sama Studio A24 karena ya maksudnya juga ya pengen lah ya, maksudnya yang menarik kan dari mereka bisa membuat film horor
dari kejadian sehari-hari kan sebenarnya kan, itu yang menarik ya gitu. Eh, Sebenarnya kalau aspek show don't tell kan di setiap film itu pasti ada sih, itu pasti ada gitu. Karena memang balik lagi ya yang lebih efektif di dalam ya proses pembuatan sebuah film adalah visual itu tadi gitu ya, action gitu. Itu yang bisa uh, jadi challenge buat si makernya gitu untuk bisa menunjukkan sebuah situasi tertentu. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Yang membedakannya itu karena memang orang memilih untuk datang ke bioskop itu yang dicari adalah experience-nya kan. Experience-nya lewat apa ya? Lewat visual, lewat pengalaman apa audio yang mereka rasakan gitu. Jadi memang uh, gimana supaya pengalaman menonton itu tuh jadi worth it gitu. Jadi uh, jadi apa istilahnya ya, kayak kalau misalkan kita cuma buat film yang isinya lebih kuat di esensi dialognya pun sebenarnya nggak apa-apa gitu kan, karena kan pengalaman menonton setiap orang kan berbeda-beda ya gitu. Preference orang juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau aku sih sendiri ya berusaha itu ya, berusaha membuat pengalaman menonton orang untuk datang ke bioskop itu jadi worth it gitu aja sih, supaya filmnya jadi terasa beda ketika mereka menontonnya itu nggak di bioskop. Karena kan sekarang kan banyak banget ya tontonan film yang kita bisa dapat dari OTT gitu. Gitu sih. Ya challenge-nya itu sih salah satunya. Mudah-mudahan menjawab ya Andika. Oke, lanjut ke pertanyaan Terus, berikutnya dari Mutiara. Soal interpretasi. oke. Balik ke hal yang tadi sih Mutiara, maksudnya balik lagi kan setiap orang tuh punya preferensi yang mereka masing-masing ya, istilahnya kesukaan mereka masing-masing, latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi bahkan sebuah literasi aja tuh juga bisa disikapi dengan berbagai macam respon sebenarnya kayak gitu kan gitu. Apalagi film ya yang sangat multitafsir gitu. Kalau aku sih aku merasa tugasku selesai ketika filmnya selesai dan ditayangkan, dan aku ya udah, film itu sudah menjadi bukan milikku lagi, itu udah jadi miliknya publik gitu. Jadi respon yang aku terima baik atau buruknya ya aku terima istilahnya gitu ya. kayak kayak kritis apa banyak orang yang mengkritik misalkan gitu ya, itu juga kan buat aku adalah bagian untuk aku bisa tumbuh sebagai seorang filmmaker ya, gimana itu menjadi catatan dan itu bisa aku perbaiki di film aku yang berikutnya kayak gitu sih. Jadi memang kita jangan juga menutup apa diri, istilahnya nggak mau dikoreksi atau nggak mau menerima pendapat dari orang lain gitu. Itulah yang membuat seorang seniman bisa terus eksis sih menurutku gitu, kalau dia mau bisa menerima kritikan dan akhirnya mau tumbuh kayak gitu sih. Oke, mantap sekali ya hari ini ya. Nah, sebelum ada penanya terakhir yang raise hand, boleh dong kasih sedikit kayak semacam pesan-pesan kali ya buat teman-teman yang ada di komunitas dan para pegiat film pendek terutama yang ada di daerah. Kira-kira apa sih yang mereka lakukan baik untuk masuk ke industri ataupun untuk bertahan dalam pembuatan film pendek di festival-festival. Silakan. Ini yang ada yang raise hand berarti. Ya, sebelum itu. Nanti habis Oke. ini. Oke. Yang paling penting adalah teman-teman terus berproses aja gitu, berproses di jalannya sekarang yang sedang kalian lakukan gitu. Mau itu bergeraknya dari komunitas film, mau itu bergeraknya dari festival-festival film gitu, atau mau masuk ke industri dengan cara magang gitu. Terus konsisten, terus berproses, karena memang proses itu sendiri tidak berhenti eh, sampai akhir hayat ya. Aku merasa aku pun sebagai seorang apa personal gitu, aku sendiri tuh merasa aku terus belajar sih gitu. Dan di film pun buat aku yang menariknya industrinya memang terus berkembang. Itu yang membuat kita bisa terus istilahnya eksis gitu ya, dan tumbuh gitu sih. Jadi konsisten, determinasi juga harus tinggi,
dan terus berproses gitu. Oke, terima kasih ya pesan-pesannya Ya, Kak Ginanti. Ini penanya terakhir dari Shalwa. Silakan Shalwa, on cam. Oke, aku mau bertanya soal magang, Kak. Jadi, ya sayang. untuk magang di sebuah production house itu apa hanya untuk mahasiswa-mahasiswa atau kita yang sederajat SMA juga bisa untuk ikut magang? Oke, aku jawab ya. Terima kasih. Sebenarnya boleh saja, nggak apa-apa kok. Itu nggak harus cuman dari mahasiswa aja atau komunitas film. Siapapun bisa sebenarnya. Selama itu masih ada kemauan dari kalian sendiri untuk magang, bisa aja kok. Gitu sih. Terima Paling kasih. yang perlu diingat soal waktu kali ya. Kalau misalnya masih Nah, sekolah kadang terbenturnya waktu mm-mm. ya. Nah itu benar gitu. Ya, ini sekali lagi teman-teman mohon maaf bukannya nggak sayang ya buat teman-teman semua, nggak sayang pada Kak Ginanti juga, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Dan terima kasih buat Kak Ginanti buat kesediaan dan waktunya buat berbagi di kelas kreatif FFT 2023. Terima kasih atas sharing pengalaman dan pengetahuannya. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Sebelum Terima kita kasih buat semuanya. sebelum kita tutup kita on cam semua ya, foto bareng. Fotonya foto virtual kita ini. Asik. Silakan Mas Tuko boleh dipimpin buat sesi foto barengnya. Oke, terima kasih Mas Zaki. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kali ini. Kata Mas Zaki benar, walaupun Mbak Gita cute tapi wawasannya cukup luas gitu. Gitu. Oke, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini kali ya, kita foto bareng dulu. Teman-teman yang masih join di sini bisa on cam semua ya. Akan kita ambil gambarnya untuk dokumentasi. Oke. Oke, siap, siap. Yuk, 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3. Seru banget sih. Sarang gaya sarang heo katanya. Gaya Sarang Apa? heo. Oh, gaya Sarang sarang heo. heo. Oke. Oh iya, ngomongin sarang Sarang heo, heo. Kak Ginanti ini anak K-pop banget loh. Bener nih sarang heo. Aku Iya, Mas army. Zaki. Ada di sini yang army. Di Wah, Oke, belakang. nih. ya teman-teman yuk. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita tutup, aku Oke. mau menginformasikan terlebih dahulu untuk rangkaian acara Festival Film Tegal ini. Setelah kelas kreatif ini, nanti akan ada submit non kompetisi film pendek untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi boleh join ya. Nanti akan kita putarkan di layar Sinema Pantura. Itu kita putarkan di 5 titik, yaitu di daerah Brebes, Pemalang, Tegal Kota, dan Tegal Kabupaten. Jadi ini kesempatan yang emas buat kalian untuk menampilkan karya-karya kalian, bisa dari teman-teman SMA, teman-teman mahasiswa, ataupun komunitas umum. Gitu. Lalu setelah itu ada informasi lagi bahwa kita Festival Film Tegal akan submit filmnya deadline tanggal 15 September. Untuk yang non kompetisi di tanggal 8 September. Dan nanti akan diputarkan di akhir September itu. Oke, mungkin gitu aja acara kelas kreatif ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Terima Mas Zaki. kasih Terima semuanya. kasih Terima kasih. Kak Gita Terima juga kasih. yang sudah Matur memberikan nuwun, terima insight-nya kasih. kepada kita. Kita ketemu lagi di acara kelas kreatif Festival Film Tegal di tahun 2024. Oke. Apa ya? Dah, Bye. sehat-sehat semuanya ya. Ya, Sehat-sehat sehat-sehat semuanya. semuanya. Terima Bye-bye. kasih. Dwi, Ketemu Dwi. lagi. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. semua. Fans Waalaikumsalam Ginanti tuh, warahmatullahi Dwi. wabarakatuh. Fans Ginanti. Mana Dwi? Oke.
Dah. Dulu. Makasih. Hah?